Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di hari Senin, Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan nikmat kepada kita semua, baik kepada kami yang hari ini atau kepada saya pribadi yang hari ini bersama kedua ustadz kita, ada Ustadz Ishak Bakari hafizahullah taala dan ada Ustadz Muyassir, ya Masya Allah, beliau ketua atau pimpinan Darul Istiqomah Manado, Ustadz, ya Masya Allah. Dan juga perlu untuk terus kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pemirsa yang ada di rumah, yang senantiasa membersamai kita di bincang-bincang santai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan memberikan kesehatan, keafiatan serta keberkahan dalam nikmat, sehingga dengan itu kita bisa memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarganya, kepada istri-istri beliau yang suci, yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqamah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, bincang-bincang santai yang dirahmati Allah, senang sekali pada pagi hari ini ya, di bincang-bincang santai hadir Ustadz kita, Ustadz Muyassir dari Manado, ya, bisa membersamai kita di Jack Kopi. Ya, ini warung kopi yang alhamdulillah setiap paginya Ustadz kita sering bincang-bincang santai di sini, ya, dengan Ustadz Ishak. Ini tempat favorit, ya. Iya. Dan alhamdulillah dengan bincang-bincang santai dan juga kegiatan agama yang sering dilakukan di warkop ini, Ustadz, alhamdulillah setiap pekan ini ada kajian rutin, dan pecinta kopi di sini banyak yang sudah mengaji. Iya, banyak yang sudah mengaji, alhamdulillah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz kita, Ustadz Ishak, dan juga Ustadz Muyassir. Kami mengajak para pemirsa untuk berpartisipasi dengan like, share tayangan ini agar semakin banyak lagi yang menonton dan semakin banyak yang mendapatkan faedah dari kedua Ustadz kita ini. Baik, mungkin saya serahkan terlebih dahulu, saya sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Ishak, untuk kemudian bincang-bincang dengan Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, dan di pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Manado, Masya Allah, Ustadz Muyassir. Sesuai dengan nama beliau, Masya Allah, beliau selalu memudahkan urusan saudaranya, luar biasa. Ustadz Muyassir, kita sudah pertemuan yang ke-13 membahas tentang hadis Jibril. Ya, hadis Jibril, tema utamanya adalah Jibril bertanya, Nabi menjawab, karena memang hasil dialog dari Jibril Jibril bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits yang memang semua orang sudah tahu, dan sebagaimana Al-Quran disebut Al-Fatihah Ummul Quran, maka hadits Jibril ini disebut dengan Ummul Hadits, karena memang seluruh pembahasan tentang perkara-perkara agama ini itu masuk ke hadits Jibril. Dan kita sudah panjang lebar membahas, tapi modelnya dengan santai. Dia tidak pembahasan ilmi, tapi sekedar menjadi teman para penonton yang ada di rumah untuk membincangkan agama ini. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang al-imanu bil kutub, ya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada kitab-kitab Allah telah kita sebutkan ada dua macam. Yang pertama al-imanu bil kutubi mujmalan atau ijmalan, secara global, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab samawiyah, ya, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan seterusnya.
dan juga Al-Quran. Dan kemarin juga kita sudah bahas bahwa Al-Quran yang mendapatkan jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada tahrif atau distorsi ataupun penyimpangan-penyimpangan. Adapun yang lain tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin juga kita membahas tentang bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, dan dia bukan makhluk. Ya. Juga kita sebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala disiksa disebabkan karena tidak mau mengikuti pendapat Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk. Dan kita sudah sempat sentil juga bahwa Mu'tazilah yang konon katanya bersandar pada logika, tapi ternyata didakwakan lewat kekuasaan dan paksaan. Dan insya Allah pada kesempatan kali kita bicara tentang lebih spesifik tentang Al-Quran dan wajibuna nahwal Quran. Kita akan membahas tentang masih beriman kepada kitab, apa sikap kita dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya, tentunya kita tahu bersama bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang terjaga kemurniannya. Dia adalah kalamullah. Sampai hari kiamat dia tidak akan pernah mengalami penyimpangan, tidak akan pernah ada tahrif. Dan tentunya ini adalah jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, ada kira-kira beberapa hal yang perlu antum sampaikan seputar Al-Quran. Nah, mungkin apa saja seputar Al-Quran itu model kita. Fadhal Ustaz. Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Masyaallah. Pertama-tama saya mengapresiasi nih Ustadz Ishak bersama rekan-rekan Gorontalo yang luar biasa. Satu metode dakwah, pola dakwah yang patut ditiru oleh ustadz-ustadz di Manado. Iya. Jadi biasanya dakwah itu di masjid, dakwah itu di pengajian, tablik akbar. Nah, sekarang tidak menunggu orang untuk datang, tapi mendatangi orang-orang yang ada di warkop yang ini jemput bola. Jemput bola. Dan itulah dai sebenarnya. Jadi dai itu dimanapun dia berada, ya, bahkan mendatangi orang-orang yang membutuhkan dakwah tersebut. Masya Allah, dai itu kan isim fa'il. Ya. Isim fa'il artinya memanggil, ya, mengajak. Kita ini kadang menjadi mad'u, yang diajak karena tunggu-tunggu undangan. Betul, Jadi bukan lagi dai tapi mad'u. Betul. Iya. Kita terlalu sering menanti undangan, siapa lagi yang mau bawa undangan. Nah, sekarang kita pengajak. Dan ini hakikat dakwah. Saya mengapresiasi dan insya Allah mudah-mudahan ini bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bincang-bincang santai saja, meskipun temanya luar biasa tentang Al-Quran, dan ini sudah yang ke-13, Ustaz. Iya. Tentang hadis Jibril, ya. Iya, pertemuan yang Sekarang ke-13. sudah al-imanu bil kutub. Iya. Sekarang lebih spesifik tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran tentu sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah mukjizat Rasulullah SAW, menjadi warisan Rasulullah SAW untuk kita para umatnya. Bahkan ada kewajiban-kewajiban kita selaku umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran. Siapakah orang-orang yang mencintai Al-Quran, beriman pada Al-Quran yang sesungguhnya? Oleh karena kalau kita buka di surah Al-Furqan ayat 30-31, Rasul sampai mengadu kepada Allah. Rasul mengatakan dalam firman Allah, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini meninggalkan Al-Quran, membelakangi Al-Quran. Ya. Rasul sedih. Iya. Subhanallah, Rasul SAW waktu dilempari batu di Taif berdakwah, malaikat sampai datang. Angkat tanganmu wahai Muhammad, berdoa kepada Allah, saya balikkan ini gunung sama mereka. Tapi Rasul mengangkat tangan, doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma ighfir lahum. Jadi berikan petunjuk, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Dia tidak mengadu. Tetapi orang-orang yang membelakangi Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, Rasul mengadu, dan itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalik, begitulah wahai Muhammad. Ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Subhanallah. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah Muhammad, setiap nabi punya musuh dari orang-orang jahat. Maksudnya apa? Orang-orang yang membelakangi Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang cuek sama Al-Quran, itu musuhnya nabi. Setelah Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, Allah mengatakan setiap nabi punya musuh. Maksudnya apa? Orang yang membelakangi Al-Quran itu musuhnya nabi, musuhnya Rasulullah SAW. Nah, siapakah orang-orang yang termasuk orang yang dikatakan hajirul Quran atau membelakangi Al-Quran tadi? Banyak penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang orang-orang yang menghajirul Quran tadi, meninggalkan Al-Quran tadi. Bukan hanya orang yang tidak membaca Al-Quran, akan tetapi banyak hal, banyak model banyak kewajiban kita terhadap Al-Quran. Gitu barangkali. Jadi ya secara singkat, yang pertama hajru tilawatihi, tentu yang paling pertama meninggalkan membaca Al-Quran. Baik Ustaz, kita cicil ini, jangan buang satu kali ini. Jadi karena masih ada ini, kita sapa dulu. Ada 19 penonton yang bersama kita. Ya, ada, silakan Ustaz disapa. Saya sapa dulu Ustaz ya. Masya Allah, ada 21 penonton ini. Ada Firman Rahmatullah Jahjah ya, hadir katanya. Ada Abu Muhajir Lasaba ya. Ahlan wa sahlan bagi yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Ada Pak Kodrat bin Garara Jafara menyimak bersama Kajo Abu Muhajir Lasaba. Masya Allah, di Kajo. Ada Fudail bin Iyad hadir ya. Ada Rahmat Tahmid Pangeti. Masya Allah. Ada Abdul Wahid Rahmat sedang menonton bersama kita. Ada 18 penonton yang lainnya yang sudah bergabung bersama kita di tayangan bincang-bincang santai pada pagi hari ini. Kami terus mengajak para pemirsa untuk bisa men-share, dan apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama kedua ustadz kita ya, kaitannya dengan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin persoalan-persoalan yang lain terkait dengan agama yang belum dipahami, maka silahkan ditanyakan kepada atau dilemparkan pertanyaan lewat kolom komentar. Insya Allah kita akan berusaha untuk menjawabnya. Ada Pak Husain Suduri Manado hadir. Oh, Masya Allah, dari Manado ini. Ya. Ahlan wa sahlan. Manado hadir ya. Ada Pak Fadli, Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Gorontalo ya. Ya Ustadz Muyassir ya. Yang kemarin jadi kameramen kita, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ustaz, yang menarik tadi. Iya. Jadi Rasul mengeluh kepada Allah. Iya. Dan melapor kepada Allah. Apa yang dilapor? Tabiat dan watak umatnya yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjura. Sesuatu yang di belakang, yang ditinggalkan. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi di tengah masyarakat kita, Al-Quran hari ini tinggal pelengkap acara seremoni. Betul. Jadi kalau ada acara seremoni, Ya, tilawatul Quran. Bagus itu, tapi tidak boleh hanya sekedar situ. Betul. Al-Quran hari ini, realitas masyarakat dengan Al-Quran, tinggal Al-Quran akan terbaca, dan yang membaca itu di kaset-kaset, di rekaman-rekaman, itu di kematian. ya. Padahal sesungguhnya Al-Quran itu litundhira man kana hayyan. Al-Quran itu sebenarnya menjadi peringatan bagi orang yang hidup. Al-Quran hari ini tinggal menjadi mahar dalam pernikahan, fisiknya. Iya, padahal kalau kita telusuri, mahar dalam pernikahan itu karena ada orang yang datang kepada Nabi ingin menikah, dinikahi, kemudian ada satu orang mengatakan, wahai Rasulullah, nikahkan dia denganku. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kamu punya? Saya tidak punya apa-apa. Kemudian sarung, kecuali sarung. Tapi kalau sarung ini saya berikan kepada dia, saya tidak pakai sarung lagi. Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Coba cari-cari dulu kalau ada cincin terbuat dari besi. Juga tidak ada. Memang kere betul dia ini. Kemudian Rasulullah bertanya, yang singkat cerita, ditanya, berapa hafalanmu? Sebutkan, ini hafalan saya begini. Kemudian Rasulullah mengatakan, uzawwijuka bima ma'aka
dengan Al-Quran. Kunikahkan kamu karena hafalan Al-Quran yang ada di dadamu. Sekarang tinggal menjadi fisik. Ya. Jadi pada intinya Al-Quran hari ini realitas masyarakat. Jadi Al-Quran tinggal menjadi mahar pernikahan fisiknya itu boleh dan sah. Tapi bukan secara substansial, bukan itu yang kita inginkan. Kemudian Al-Quran hari ini tinggal menjadi penghias buffet. Iya. Jadi Al-Quran bahkan sudah berdebu. Jadi kalau Al-Quran itu sudah berdebu, maka ketahuilah bahwa debu dosa-dosa yang menempel di hati lebih tebal dari debu itu sendiri. Iya. Jadi Masya Allah. Jadi mungkin Ustadz bisa lanjutkan model hajrul Quran ini. Jadi kita bahas yang pertama, yang tadi hajrul tilawati. Silakan Ustadz. Masya Allah. Baik, menarik sekali para pemirsa dari kedua Ustadz kita, Ustadz Ishak dan Ustadz Muyassir, tentang hajrul Quran ini. Ya, tadi Ustadz Muyassir sudah memulai, ternyata ada orang-orang yang menjadi musuh para nabi, yaitu mereka yang hajrul Quran, dan ditambahkan lagi lebih menarik lagi Ustadz Ishak, ya ternyata orang hari ini meninggalkan Al-Quran bukan hanya sekedar meninggalkan bacaannya saja Ustadz, ya, tapi bahkan malah mengalihfungsikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, jadi mahar dan seterusnya. Bahkan kadang Al-Quran itu ada di rumahnya Ustadz banyak, Ustadz lebih banyak daripada handphonenya. Iya, tapi yang dibaca lebih banyak handphonenya ini Ustadz daripada Al-Qurannya. Ini yang ada di. Baik, kita akan kembali dengarkan ya bagaimana Ustadz tentang hajrul Quran. Silakan Ustadz. Masya Allah, sangat betul sekali Ustadz Ishak tadi sampaikan bahwa Al-Quran ini jadi pajangan. Ya. Bahkan kalau kita tanya anak-anak muda kapan terakhir baca Quran, mungkin dia bilang waktu kita opak meninggal. Waktu kita ini meninggal. Jadi baca Al-Quran ketika ada orang mati saja. Padahal sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bahwa Al-Quran itu untuk orang yang hidup sebenarnya, bermanfaat buat orang yang hidup, untuk kita pelajari, untuk kita baca dan seterusnya. Dan kita baca Al-Quran, sebenarnya kan kita yang dapat pahala. Iya. Semakin banyak kita baca Al-Quran, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah populer, barangkali kita sudah tahu bagaimana fadilahnya man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'asyrati amsalihha. Siapa baca Quran maka baginya satu kebaikan 10 pahala dan seterusnya. Maka tentunya sangat penting untuk kita membaca Al-Quran karena melihat realitas saat ini. Penduduk Indonesia adalah masyarakat atau negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia. Namun yang sangat miris, dari hasil penelitian itu ada 53% penduduk Indonesia tidak bisa baca Quran. Lebih dari setengah penduduk Indonesia ini tidak bisa baca Al-Quran. Belum lagi memahaminya. Baca saja. Iya, karena Al-Quran ini kan bukan Quran. Nah, kalau Quran orang baca berarti orang harus pahami. Tapi Al-Quran biar kita tidak paham sudah dapat pahala. Iya, jadi dibaca saja dapat pahala. Biar kita orang yang tidak paham. Jadi standar paling minimal adalah bagaimana kita baca Quran. Mau paham atau tidak paham, yang penting baca dulu. Nah, orang harus mampu untuk membaca Al-Quran itu. Dan paling tidak itu orang pe anak-anak itu orang yang ngajarkan minimal huruf hijaiyah. Kalau orang bilang Iqra ya Iqra 1 minimal atau Al-Fatihah. Ya, karena kalau orang kan siapa yang mengajarkan satu kebaikan, satu ilmu, maka baginya pahala seperti yang orang yang mengikutinya. Maka sangat sayang kalau orang lain yang dapat. Jadi coba di guru ngaji yang dapat semua. Iya, jadi orang tua tidak. Padahal anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Jadi kita bisa berinvestasi akhirat lewat anak kita dengan mengajarkan Al-Quran. Betul. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil itu beberapa kesibukan manusia. Jadi alima an sayakunu minkum mardha. Allah tahu ada di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada yang sibuk dengan mencari rezeki Allah bertebaran di muka bumi. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan ada orang yang sibuk dengan berjihad. Apa setelahnya? Faqra'u ma tayassara minhum.
bacalah Apa ya? apa yang mudah bagi kamu. Jadi tidak menjadi penghalang dan alasan kesibukan sakit, Betul. kemudian kesibukan mencari nafkah, kesibukan bahkan kesibukan jihad. Iya. Tetap ada perintah faqra'u ma tayassara min. Masya Allah. Ya. Saya ini ya, ambil contoh. Iya. Ada di Manado. Iya. Itu orang pebas. Eh, Bas ini tukang kayu, tukang kayu, tukang batu yang bangun pesantren Darul Istiqomah. Dia bas, dia tukang. Iya. Kerja pagi, siang, sore, malam, Masya Allah. sampai malam. Tetapi dia tidak pernah keluar dari masjid kecuali sudah sholat duha. Baru dia kerja. Terus sebelum duhur barang 1 jam dia berhenti. Setelah duhur kalau di Ramadan dia tidak keluar dari masjid sampai setelah mengaji. Yang luar biasa ini tukang ini Iya. kalau Ramadan bisa khatam Quran sampai 12 kali. Masya Allah. Padahal ini tukang. Tukang ini. Tukang ini. Nah, ini yang saya tidak mau lepas-lepas kita tukang di Manado ini dia. Karena orang yang suruh apa pokoknya dia sudah tahu apa yang dia mau kerjakan. Itu sampai 12 kali khatam Quran, Ustaz. Iya. Maka orang-orang ini yang kerja kantoran atau guru dan seterusnya tentu punya banyak waktu istirahat yang lebih banyak daripada beliau ya. Jadi tidak ada alasan orang tidak membaca Al-Qur'an. Maka harus kita baca Quran, harus kita ajari Al-Qur'an ke anak-anak kita ya. Apalagi saya dengar Ustaz Ishak ini ada program baca Quran untuk orang-orang dewasa. Iya. Wah, luar biasa. Karena tantangannya luar biasa. Kalau anak-anak sebayanya Iya. senang baca Quran. Kalau bapak-bapak yang tidak mungkin mau pergi TPA. Gengsi, kadang gengsi. Ketemu di jalan yang bawa kitab apa di Rosa, Iqra tadi. Kan tidak mungkin. Nah, ini luar biasa gerakan Ustadz Ishak di Gorontalo ini yang menjemput bola, mendatangi orang-orang yang tidak bisa baca Quran, bahkan orang-orang yang biasanya malu barangkali baca Quran, malu belajar karena usianya itu loh, luar biasa sekali itu dia. Nah, itu barangkali yang pertama, bahwa termasuk orang yang membelakangi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak bisa dan tidak mau belajar, tidak mau bersungguh-sungguh belajar untuk mempelajari kitabullah Al-Quran tadi. Ini Jadi dan tidak ada alasan, Ustaz ya. Ya. Tidak ada alasan bahwa Al-Quran itu sulit belajar. Padahal memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudakkir. Ada 4 kali Allah ulang-ulangi. Surah Al-Qamar. Iya. Mungkin ada lagi, Ustaz. Mungkin kita bacakan dulu, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, dan sapaan dari para pemirsa. Baik, dari Pak Hendra Adinata, Masya Allah menyimak. Ada Pak Abu Muhajir Lasaba. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ustaz, batalkah sholat apabila imam lupa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, atau cukup diganti dengan sujud sahwi? Ini Baik. Mungkin Kalau di yang luar dilupa tema. ini, ada yang dilupa rukun, kemudian ada yang dilupa wajib. Kalau yang dilupa rukun, Iya. maka ini tidak bisa ditampal oleh apapun. Iya. Dia harus mendatangkan itu. Seperti membaca surat Al-Fatihah. Iya. Dia lupa, maka tidak boleh ditutup dengan sujud sahwi. Dia tetap berarti 1 rakaat itu batal, kemudian harus diganti. Kemudian yang kedua, kalau yang dilupa adalah wajib, maka dia bisa ditutup dengan sujud sahwi dan sah sholatnya. Nah, termasuk ucapan Sami Allahu liman hamidah termasuk hukumnya wajib. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau ada imam yang salah mengucap atau lupa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum menegurnya dengan mungkin mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kalau dia ingat, maka dia tidak sujud sahwi. Tapi kalau dia ingat kemudian dia lakukan itu, maka dia tidak sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia lupa, maka sesungguhnya dia tutup dengan sujud sahwi sebelum salam, maka sholatnya sah. Tapi kalau tidak ditutup dengan sujud sahwi, maka dia batal. Wallahu ta'ala alam. Baik, jadi seperti itu Kajo ya. Kajo ini petani hidroponik ya. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Dan
Ini juga petani soleh, Ustaz. Ada Aflah, Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa ikut secara langsung live ya. Telaga menyimak. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat tertarik bicara tentang Hajrul Quran ya, penyampaian dari asatidzah kita ya. Dan kita juga tadi sudah dengarkan bagaimana kisah ya seorang tukang yang ternyata tetap masih memiliki waktu untuk ya membaca Al-Quran. Kadang mendengar kisah-kisah seperti ini kadang kita malu, Ustaz ya, malu secara pribadi ya, secara pribadi. Bahkan Khalid bin Walid juga kan pernah mengatakan demikian ya, syaghalana angkal jihad ya. Jihad telah membuat kami iya, padahal jihad ya. Kalau jihad kita kan, mungkin kalau Khalid bin Walid mengatakan syagalana anil jihad, yeah. Kalau kita mengatakan syagalana anil jihaz. Jihaz. Jadi jihaz ini kan Android ini ya. Iya, Masya Allah. Itu pun Ustadz kita tidak akan mungkin berani mengatakan bahwa Khalid bin Walid tidak baca Quran. Iya. Pasti dia baca Quran. Nah, merasa kurang. Iya, merasa kurang. Nah, bagaimana dengan kita yang memang sudah dalam keseharian sangat-sangat jarang, bahkan mungkin saja satu hari itu kita tidak baca Al-Quran. Ya, tentu kita seharusnya tersadarkan dan kembali lagi untuk mendekati atau mendekatkan diri kita dengan Al-Quran ini. Baik, mungkin Ustaz ada fawaid lain Ustaz yang ingin ditambahkan? Jadi tadi pengeluhan Nabi kepada Allah tentang kaumnya ini, sebenarnya ini sangat mengkhawatirkan ya. Iya. Saya kalau seandainya antum berdua ini saya akan keluhkan kepada Bapak Wali Kota. Iya. Iya, coba bayangkan dulu ini. Saya akan lapor kepada Wali Kota ini, Ustadz berdua ini begini dan seterusnya. Itu cukup mengkhawatirkan. Bagaimana kalau Rasulullah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbina qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi sesuatu yang mahjura, sesuatu yang di belakang dan ditinggalkan. Dan tadi Ustaz sudah sebutkan hajrul Quran yang pertama adalah hajrul tilawatihi. Jadi meninggalkan membacanya, padahal membaca Al-Quran itu salah satu kiat kita untuk menaikkan level kita di hadapan Allah. Iqra warattil wartaqi fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Jadi baca dan naiklah level, sesungguhnya posisimu di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yang kamu baca. Jadi setiap ayat yang kita baca sesungguhnya itu bisa mendongkrak posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga itu berarti ada ujian lagi, Ustaz. Ada ujian. Ujian untuk naik level. Luar biasa. Masya Allah. Dan itu ujiannya ditentukan dengan Quran. Quran ya. Masya Allah. Silakan Ustaz. Iya. Ini tadi yang ingin saya sampaikan bahwa satu fenomena yang sangat miris tadi bahwa bayangkan kalau 50% lebih, setengah lebih dari penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran. Sama dengan orang pe anak ada 10, 5 orang begal. 5 orang begal nakal. Kira-kira bagaimana ini keluarga ini? Ada 5 soleh, 5 begal. Ini kira-kira bagaimana keluarga? Tentunya orang tua pusing. Iya. Dan kalau kita semua diam, tidak ada gerakan yang signifikan, dan kita tidak putar otak bagaimana orang bisa baca Quran dan seterusnya, ini musibah untuk semua. Ya. Apa darinya Ustaz? Tentang wala tahsabanna alladzi bukan. Ayat ini Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi hati-hati, takutlah kamu terhadap musibah yang datang bukan buat orang-orang yang zalim saja, bukan ahli maksiat saja. Tetapi ustadz-ustadz yang baba diam, hati-hati juga. Iya. Jadi ustadz-ustadz Kota Gorontalo ini harus bersyukur ada Ustadz Ishak ini sudah mulai gerakan taklim Quran ini luar biasa. Saya teringat satu cerita kisah di tahun 2012 ketika di Suriah. Saya dapat informasi di YouTube ketika Suriah ini yang
rezim Bashar Assad laknatullahi alaihi ini membombardir Suriah, melululantakkan daerah-daerah Sunni di sana, itu sampai ada satu desa itu diserang dengan pesawat jet dengan bom, melululantakkan. Itu satu kali bisa ratusan orang meninggal dunia. Satu waktu pesawat itu lewat, kemudian lempar bom, meninggal dunia satu desa itu. Katanya ada relawan yang turun langsung ke sana, dia lihat banyak meninggal. Tiba-tiba ternyata dia dapat satu anak gadis, usia kira-kira 8 tahun 9 tahun, masih hidup. Kemudian ditanya, mana bapakmu mati, mana mamamu mati. Keluarga tidak ada, tiba-tiba dalam waktu sekejap jadi sebatang kara. Tuh, bayangkan. Orang saja meninggal orang tua, sedihnya luar biasa. Paling kalau ini semua langsung sebatang kara. Lantas bocah ini mengatakan, dalam kondisi terluka parah, dia mengatakan, wallahi demi Allah, la ukhbiranna Allah ta'ala an kulli syai'. Allahu Akbar. Saya akan adukan semua ini kepada Allah. Saya akan adukan semua ini kepada Allah. Bahwa di abad 20 masih ada kezoliman seperti ini. Saya merasakan saya bahwa saya dizolimi. Apakah kalian diam melihat kezoliman itu? Apakah kalian membiarkan kezoliman itu berlarut-larut? Maka relawan Turki ini memeluk, dan akhirnya qadarallah anak ini meninggal dunia. Dan wallahu alam dia sudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah mengadu itu. Nah, di awal tahun 2020 terjadi pandemi corona. Relawan Turki ini mengatakan, jangan-jangan ini aduannya anak kecil tadi kepada Allah. Sampai-sampai musibah itu datang bukan menimpa Bashar Assad dengan rezim Suriah tadi, tapi seluruh dunia mendiamkan. Tidak ada upaya untuk menghentikan, tidak ada upaya untuk menasihati, tidak ada upaya untuk mencekal kezaliman itu. Bahkan untuk sekedar solidaritas saja tidak Solidaritas saja tidak ada. Bahkan terkadang tuh orang lagi terkadang lupa barangkali mendoakan mereka. Jadi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jangan dorang kuat jauh di sana. Kalau dia masih mengucapkan la ilaha illallah, maka dia saudara kita, dia wajib untuk kita bantu, dan kezaliman wajib kita hentikan. Jadi kita berterima kasih kepada guru-guru Quran, para asatidzah yang mengajarkan Al-Quran yang luar biasa, menjadi ini jadinya fardu kifayah barangkali Ustaz ya. Kalau sudah ada minimal, kalau ada Ustaz Ishak, yang lain sudah boleh tenang-tenang sedikit. Banyak ini guru-guru Quran, Masya Allah. Meskipun ya tidak boleh juga tinggal diam, karena masih banyak juga yang mau diajari Al-Quran. Jadi fenomena ini wajib untuk kita ambil sebagai cambuk pelajaran untuk kita membumikan Al-Quran, mengajari anak-anak kita Quran. Bahkan orang-orang tua sekalipun yang sudah malu baca Quran harus cari metodenya bagaimana. Betul. Jadi kalau kata orang Arab, idza sadaqal azmu wadahas sabil. Wadahas sabil. Jadi kalau memang tekad yang kuat, insyaallah akan ada jalan. Terbuka jalan. Tapi ada orang yang lebih nyaman dengan ketidaktahuannya membaca Al-Quran. Sebenarnya sebagai seorang mukmin, keterampilan dasarnya adalah bisa membaca Al-Quran. Ini keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Betul. Dan semestinya kita merasa malu kalau tidak bisa baca Quran. Iya, kita merasa malu kalau tidak bisa baca Al-Quran. Banyak orang yang tidak bisa bahasa Inggris, dia merasa malu. Padahal ini cuma bahasa dunia dan bukan bahasa ibunya. Bukan bahasa ibunya, tapi kemudian dia merasa malu. Sementara tidak merasa malu ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran. Mungkin Ustaz ada? Ya, ini saya mungkin membacakan pertanyaan Ustaz agak. Pertanyaannya mungkin apakah kita salah Ustaz ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada akhwat dan mengajarkannya secara via online? Ya, ini bagaimana Ustaz? Ada mengajar Al-Quran via online.
Iya, sebenarnya Akhwat. mungkin nanti ditambahkan oleh Ustadz. Begini, padahal dalam hal mengajar itu, mengajar perempuan itu bisa. Iya, Iya. bahkan komunikasi itu bisa selama fitnah itu terjaga. Laqad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi ini ayat ini berbicara tentang ada orang yang mengeluh Iya. kepada Nabi tentang suaminya. Iya. Kemudian juga Nabi berbicara dengan sahabiat. Apalagi dalam proses belajar mengajar itu boleh. Iya. Yang menjadi masalah adalah tidak adakah guru perempuan selain antum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang tidak ada dan itu harus, maka kita pakai beberapa cara sebagai bentuk kehati-hatian. Apalagi ruang maya ini begitu luas, tapi ada ruang-ruang privasi kita yang bisa membangun komunikasi. Dan dari sinilah petaka itu muncul. Ya. Makanya pertama perbaiki niat. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendekati yang namanya fitnah, karena setan ini memiliki kemampuan untuk menjerumuskan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau kita renungi ayat ini, khutuwat banyak. Jadi satu langkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah sampai terperosok. Iya. Tapi pada dasarnya boleh ini, iya, boleh, apalagi kalau dijaga adab-adabnya dan seterusnya. Mungkin Ustaz ada tambahan Ustaz kaitannya pertanyaan mengajar akhwat. Iya. Tentunya sama dengan jawaban Ustaz Isa, karena bahwa ketika itu sudah menjadi satu hal yang darurat, maka itu boleh dan untuk kita dibutuhkan, ajarkan. ya. Jangan sampai itu orang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya memang tantangannya lebih berat. Niatnya lebih berat. Kenapa? Karena kalau ustadz ditawari berjudi, rata-rata pasti menolak. Iya, sangat Ditawari minum minuman keras pasti menolak. Suruh mencurinya tidak mungkin. Tapi hati-hati dengan wanita. Kelemahan para asat itu biasanya di wanita. Ini bahaya ini. Dan Iya. itu pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Iya. Ada fitnah yang paling berat untuk laki-laki itu selain fitnah wanita. Fitnah wanita sangat besar. Jadi jangan sampai kita lihat indah, tetapi ini bagus, tetapi ternyata justru itu jurang. Ya. Sama dengan ada seseorang saya kenal. Oh subhanallah, waktu dia kenal dengan seorang wanita, ya, itu puasa sunnah. Gitu. Puasa sunnah. Jadi masih jam 3 itu sosarat lahir, kok kasih bangun DP kekasih ini. Kekasih ini. Bangun dek sahur. Sebentar tuh orang buka puasa bersama di mana, kelihatannya indah. Kelihatannya indah. Dia mau mengajari calon istrinya ini untuk mengenal sunnah, untuk beribadah lebih dan seterusnya. Tapi subhanallah ketika sudah menikah hilang semua itu dia. Ya, jadi ini fitnah, ini luar biasa. Maka hati-hati dengan wanita. Jadi kalau sekiranya ada guru akhwat, maka kita lebih utamakan itu, ya. Atau paling tidak ustadz ini mengajari istrinya. Oh, iya. Ya, betul. Ajari istrinya untuk menjadi ustazah Quran. Ya, supaya apa yang kita mampu, apa yang kita punyai itu bisa disalurkan lewat istri-istri kita. Luar biasa. Istri-istri kita. Jadi semakin banyak yang bisa kita ajari. Iya. Jadi kalau toh darurat, bismillah, tidak menjadi masalah. Yang penting luruskan niat, dan kapan merasa sudah bahaya, hentikan. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari maksiat. Kalau sudah nanti sudah mulai konsultasinya bukan lagi di YouTube, tetapi sudah di
Messenger, DM-an, ini sudah ada bahaya. ruang khusus privasi. Ada ruang khusus privasi yang tidak ada orang yang lihat. Itu sudah hampir sama dengan berhalwat tentu saja. Berhalwat. Jadi halwatnya di dunia maya. Dunia maya ini bahaya. Iya. Ini mungkin Ustaz ada salam. Ada salam ini kayaknya dari Pak Abu Fahri ya. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah selalu memuliakan dan memberkahi guru-guru kami ini. Salam buat Ustadz Muyassir. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baik. Dari mana beliau ini, Abu Fahri? Manado. Manado ya, Masya Allah. Masya Allah. Alamasam. Muslim United. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Abu Fahri ya. Dan insya Allah di Manado juga bisa buat bincang-bincang santai. Beliau ada warkop ini. Oh, Masya Allah. Ustaz Ishak kalau datang ke Manado kita mampir di warkopnya Abi Fahri nih. Abi Fahri ya. Nah, dia warkop namanya Warkop Sajiwa. Masya Allah. Warkop Sajiwa di kampus Yayen. Jadi memang pas itu. Pas ya. Jadi sebelum kita ke sana mungkin ini kebetulan juga beliau ini mau ke Manado ini. Masya Allah. Dalam beberapa waktu dan insya Allah bisa panggil Ustadz Muyassir bisa jalan-jalan. Cuma memang sediakan kabel seperti ini. Ada saya lihat di saya kemarin singgah di IT Center itu. Saya lihat Masya Allah ada kabel-kabel yang seperti ini, Masya Allah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ahlan wa sahlan kami ucapkan bagi yang sudah bergabung dan yang senantiasa membersamai kita sampai di waktu ini. Dan Masya Allah, menarik pembahasan kita bicara tentang Al-Quran, dan selamanya bicara tentang Al-Quran adalah suatu hal yang menarik ya, apatah lagi jika itu berbicara tentang bagaimana mengembalikan ya semangat kita untuk mempelajari Al-Quran ya. Tadi menarik sekali yang disampaikan asatidzah kita tentang tadi Ustaz Muyassir ya, bahwa fitnah ini akan merata Ustaz ya, akan merata kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman ya. Dan ini di dalam Al-Quran juga demikian, hal yang menjadi sebab orang-orang Bani Israel itu dilaknat oleh Allah karena kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh ya, mereka tidak saling melarang kemungkaran ya pada sesama mereka. Dan tentu kita sadari kemungkaran yang paling besar adalah ketika seorang itu menjauh dari Al-Quran ya. Nabi SAW mengatakan idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullah la yatri'uhu ankum hatta terji'u ila dinikum. Dalam riwayat lain dikatakan hatta terji'u ila amrikumul awal ya. Dan ini fitnah yang paling besar, bencana yang paling besar yang menimpa umat ini adalah jauhnya dari Al-Quran. Baik, mungkin saat tidak masih ada yang perlu disampaikan. Jadi kalau fitnah ataupun ujian serta musibah yang datang secara kolektif, yang terkadang penyebabnya adalah sebagian orang. Iya. Tapi dampak buruk dari kemaksiatan itu adalah dengan diratakan semua. Apalagi kalau yang melakukan kemaksiatan itu para petinggi, para kaum elit. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus kaum elit ini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Jadi kalau kami ingin menghancurkan satu negeri, kami perintahkan kepada mutrafiha. Mutrafiha ini orang-orang kaya, kaum elitnya, zuama, orang-orang kaya terpandang, fafasaku fiha. Tapi ternyata mereka berbuat kefasikan di permukaan bumi ini. Fahaqqa alaihimul qaul, maka apa yang terjadi? Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Itu disebabkan karena sebagian yang melakukan kemungkaran dan sudah tidak ada lagi teguran. Hanya memang ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghancurkan satu negeri, dia bilang ada orang soleh di situ. Fabihi beda. Dia mulai ada orang soleh. Dia bilang, oh, ya Allah ada orang soleh di situ. Dari dia mulai. Kenapa? Innahu la yatama'aru wajhuhu an munkar. Jadi tidak pernah bergeming wajahnya ketika melihat kemungkaran. Dan salah satu kesalahan fatal di tengah umat ini, ketika membiarkan umat ini tidak tahu mengaji. Tidak tahu mengaji. Tidak peduli dengan kitab suci mereka. Kita tidak peduli dengan kitab suci mereka yang dikeluhkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Semoga kita bukan termasuk orang yang dikeluhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kalau kita mengeluh kepada orang lain tentang orang, maka ini sangat berbahaya. Iya. Iya. Masya Allah. Baik, ahlan wa sahlan, rahmat rahman ya, barakallahu fikum Ustaz ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tidak terasa ini sudah 45 menit ya. Sudah 45 menit kita, ya, hampir 1 jam ini ya. Biasanya kalau 45 menit begini di taklim itu sudah terasa lama. Dan kayaknya ini ada permasalahan naik turun ini karena mungkin jaringan juga kan sampai saat ini kan belum stabil ya. Belum stabil. Ini ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan ya. Karena di saya ini di 2 HP ini bermasalah. Kemungkinan tidak bisa dibuka ya. Jadi sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dari kedua ustaz kita. Silakan Ustaz, mungkin dari Ustaz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Allah lah yang mentakdirkan mempertemukan orang di Gorontalo. Luar biasa, ini mungkin baru perjumpaan kedua saya dengan Ustaz Ishak, namun perjumpaan yang penuh makna. Bukan saya hanya belajar dari taklim beliau, tetapi metode taklim beliau juga saya banyak belajar. Mudah-mudahan ini bisa sudah diterapkan juga dalam dunia dakwah khususnya di Kota Manado. Ini mudah-mudahan si Abi Fahri ini bisa banyak membantu. Ini kemarin beliau tahun lalu atau 2 tahun lalu, Fahri, orang bikin mabar Ustaz, majelis bareng. Majelis bareng itu gabungan dari komunitas-komunitas bikers. Jadi ada bikers subuhan, ada bikers muslim, ada subuh keliling, pejuang subuh yang ada di Kota Manado. Ini buat satu majelis bareng. Kenapa? Karena kan tidak lucu kalau ada bikers hijrah kemudian nanti jadi geng motor. Geng motor layaknya. Nah ini mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pelajaran, dan kita mulai dari bincang-bincang seperti ini, bincang-bincang yang sangat sangat santai, namun penuh dengan makna. Kita istilahnya santai tapi serius. Sersannya iya. Jadi betul apa yang dikatakan tadi antum, kalau itu orang suruh bahutbah 45 menit, wah setengah mati juga mau cari materi. Itu yang pertama. Yang kedua, pendengar juga bosan. Tetapi dengan bincang-bincang seperti ini kita santai dan insya Allah bisa interaktif, bisa interaktif. Ada pertanyaan, ada yang sampaikan. Nah, tentunya menjadi pesan terakhir bahwa nomor 1 kanlah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah peta kehidupan kita. Roadmap ya. Roadmap ya. Bisa dibayangkan kalau saya orang baru di Gorontalo, kalau tidak ada peta, tidak ada maps. Iya, tidak ada maps. Kayak barangkali dari Kuandang mau masuk Gorontalo, Nintau, kalau tidak ada map mungkin sampai di Makassar ini. Tapi karena ada maps, belok kanan, 300 meter belok kiri. Ya. Itu terkadang masih salah jalan itu. Tetap kita orang ikuti tuh maps, belok kanan, belok kiri. Itu tetap orang ikuti, padahal terkadang kasih masuk lorong-lorong. Ya. Apalagi di jalan tiba-tiba sinyal GPS hilang. Waduh. Karena ini Al-Quran ini sudah maps yang luar biasa. Siapa yang mau mencari keselamatan di dunia, maka bacalah Al-Quran. Siapa yang mau cari keselamatan di akhirat juga di Al-Quran. Kita mau cari kesenangan dunia akhirat ada di Al-Quran. Maka sangat wajar kalau Allah sudah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk, sebagai map, sebagai peta kehidupan kita, peta kesuksesan kita, kemudian orang tinggalkan, sangat wajar Rasul kecewa. Sampai Rasul mengadu. Ini so dikasih jalan kong cari jalan lain. Nah ini betul-betul nyandak tahu diri orang ini. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari karakter orang-orang yang meninggalkan Al-Quran tadi. Fadhal.
Dan terima kasih Ustadz ya telah membersamai kita di pagi hari ini, dan juga kepada Ustadz Abdullah Daud. Insya Allah juga akan memulai BBS nanti di Manado, Insya Allah. Beliau Ustadz multi talenta, ya siap Insya Allah. Dan Masya Allah. Dan juga kepada Ustadz Muzain Arif, ya Muzain Arif, kakak beliau. Jadi beliau ini kakak beliau satu angkatan dengan saya di Lipia, dan beliau wakil ketua DPR RI, wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan insya Allah saya selalu doakan kepada beliau semoga insya Allah jadi gubernur Sulawesi Selatan, insya Allah. Dan kepada teman-teman, insya Allah saya sudah sampaikan ke Ustadz Muzain Arif, ya kakak beliau. Insya Allah kita akan BBS ya, mungkin di Sulsel, atau tidak saya undang via Zoom. Kita akan bicara tentang tema-tema menarik. Mungkin kalau kecenderungan beliau di politik, kita akan bicara tentang politik insya Allah. Dan terima kasih, dan juga kepada para penonton yang ada di rumah. Barakallahu fikum. Dan kepada owner J Kopi, kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa atas fasilitasinya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Pak Komdan.